Ya silakan. Baik, saya adalah orang tua daripada korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan-perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11 bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27. Ya. Saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Oke, sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Itu tidak benar, Pak. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah kita laporkan. Sudah dilaporkan. Siapa yang laporkan? Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang. Yaitu? Oke. Pertanyaan berikutnya. Sesudah Anda mulai lakukan pemeriksaan, yang bikin BAP siapa? Yang bikin penyidik reskrim, Bang. Saya cuma pelapor ketika sudah menggali sebentar 15 menit dan mereka mengakuin, kita serahkan ke reskrim yang melakukan pemeriksaan. Oke. Itu kejadiannya malam-malam. Kenapa di BAP bisa begitu jelas para pelaku mengingat motornya merek apa, siapa bonceng siapa? Itu kan udah malam-malam. Kok bisa? Apakah itu rekayasa nggak BAP-nya? Kok bisa? Ada ditulis di BAP ini, si ini bonceng si ini, merek mobilnya ini. Yang ada malah pelaku mengatakan di BAP, aku duluan yang perawanin. Ada lagi yang mengatakan, maaf, air maninya ketumpah di paha. Kok bisa sampai sedetail itu? Itu direkayasa atau memang begitu pengakuan para korban? Kalau saya sendiri sebagai pelapor tidak ada rekayasa, Bang. Ya. Pada saat kami menggali informasi dari para terpidana, itulah yang saya tuangkan di LP dan berita acara. Kemudian penyidik reskrim melakukan pengembangan terhadap para terpidana tersebut yang dituangkan di berita acara. Maksud saya, apa mereka waktu itu dalam keadaan mabuk pelaku itu? Tidak, Bang. Mereka sehat. Gua batu gara-gara lu ah. Maksud saya gini, Pak, kok bisa di BAP dijelaskan, yakin nggak bahwa itu Peggy yang ditangkap adalah Peggy yang kemarin? Keyakinan tentunya di penyidik, Bang, ya. Bapak sendiri pribadi? Kan Egy sama Dede kan ngadu ke Bapak kan? Jadi menurut Bapak gimana? Peggy sama Dede? Bukan. Aib sama Dede? Jadi Aib. siap. Aib sama Dede kan sumber dari Bapak. Betul. Pertanyaannya ada 3 nih. Yang apa? Fiksi apa namanya? Fiktif. Yaitu siapa? Peggy sama Dani. Ya terutama Peggy dulu. Menurut Bapak itu Peggy yang kemarin dia di pra peradilan atau bukan? Bicara keyakinan, karena yang saya tahu hanya nama-nama yang disebut para terpidana, Bang. Disebutkan terpidana. Kemudian terpidana tersebut dilakukan pengembangan pemeriksaan sama penyidik. Ya. Mungkin penyidik yang lebih jelas, Bang. Oh begitu. Siap. Kalau yang 2 lagi fiksi itu nggak tahu juga, Pak? Saya tidak tahu. Nggak tahu ya. Ada pertanyaan kamu ke biar puas lah, biar kita nanti gue hanya disumpah dengan berita acara. Kenapa tidak dibawa ke persidangan? Padahal mereka adalah saksi kunci. Mereka hanya tanda tangan BAP, memang menurut hukum acara boleh sambil bikin BAP disumpah, tapi tidak dibawa ke persidangan. Posisi saya hanya sebagai pelapor. Nggak tahu. Posisi saya hanya sebagai pelapor, yang mana melaporkan ada suatu tindak pidana terhadap pelapor anak saya. Jadi nggak tahu kenapa Dede sama Aib tidak dibawa bersumpah di depan persidangan. Iya, saya tidak tahu. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam,
berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.